kali Yesus baru saja kasih makan 5.000 orang, hanya laki-laki saja dikatakan. Jadi kalau dihitung wanita dan anak-anak bisa 15.000 atau lebih. Tapi yang dihitung hanya 5.000. Yang jadi masalah 5.000 orang ini makan hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Belum pernah terjadi sejak Adam ada di bumi ini, belum pernah ada mujizat seperti itu. Dan itu disaksikan oleh semua muridnya Yesus. Saya masih mengingatkan saudara, masih hangat bahwa saudara tahu saya mengajar saudara bukan untuk jadi penggemar Yesus, tapi kita mau jadi pengikut Yesus. Penggemar cuman saudara pakai bajunya, teriak yel-yel di stadion, tapi saudara nggak kenal orang itu. Saudara boleh maniak dengan bintang sepak bola saudara, tapi kamu nggak kenal dia. Kamu nggak perlu bayar apa-apa untuk dia. Nah, Yesus nggak cari penggemar tentu. Ya, Yesus nggak butuh fans gitu. Dia butuh orang yang mau bayar harga ikut dia. Nah, sampai di sini saya, urusannya dengan saya hamba Tuhan. Saya tahu banget saya hamba Tuhan, tapi ada satu area di mana di situ kepercayaan saya diuji. Khususnya lewat sakit saya gini. Nah, kembali ke 5.000 orang yang mujizatnya begitu luar biasa, murid-murid baru saksikan itu. Mereka yang kagum dengan gurunya ini. Lalu Alkitab bilang Yesus perintahkan mereka, kamu naik perahu dan pergi ke seberang. Apa yang terjadi saudara? Markus 6 ayat 49 dibilang begini. Mereka sedang di perahu, yang suruh Yesus. Lalu gini, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air. Jadi peristiwanya kalau saudara baca dari atas, dikatakan mereka kena angin sakal, mereka kena gelombang. Lalu Yesus temui mereka, Yesus jalan di atas air. Lihat, dibilang gini, waktu mereka melihat dia, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Lihat ini, sebab. Nah, kata sebab, kata ini penting, karena kata ini yang menghubungkan ayat 52 ke ayat 51 yang di atas tadi. Sebab, ini dia menyimpulkan sebenarnya. Sebab, sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Itu keras hati. Saudara, tadi di situ saudara bisa lihat bahwa Yesus tidak ikut ke perahu. Kenapa? Kenapa Yesus suruh mereka pergi? Yesus nggak ikut. Apakah Yesus sengaja? Tahukah Yesus bahwa akan ada badai nanti di tengah sana? Begini. Kalau saudara baca pelan-pelan semua pasal ini, saudara akan lihat sebelum Yesus buat mujizat, Yesus sudah mengajar banyak sama murid-murid ini. Dia kasih ada 10 perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dia cerita, ini dia nggak ngajar buat umum, ini kayak kelas. Mereka dengar, lalu dia praktekkan siapa dia, kuasa ada di dalamnya. Mereka lihat kuasa yang luar biasa. Jadi Yesus sudah taruh benih di dalam orang-orang ini. Di dalam murid-murid ini. Yesus sudah kasih benih buat mereka. Lalu Yesus bilang, naik sana ke perahu. Maksudnya, kamu sudah lihat. Kamu udah belajar. Kamu bisa. Karena saya yang suruh. Nah, saudara lihat. Begitu mereka lihat badai. Waktu mereka ngalamin badai. Semua yang mereka lihat, semua fakta yang mereka sudah punya, semua pengetahuan yang mereka dapat, ajaran-ajaran mereka terima bisa berubah total. Tuhan yang dia lihat tadi dikira hantu. Nah, saudara, sampai di sini pelajarannya buat saya bahwa saudara bisa lihat bahwa beda sekali kehidupan yang dipimpin oleh roh dan kehidupan yang dipimpin oleh daging. Kata daging, saudara, ya, kalau dengar Alkitab bilang hidup dalam daging, itu
bukanlah selalu dosa. Dosa bersifat kedagingan, tetapi daging sendiri bukan dosa. Daging definisinya hidup dalam daging. Daging artinya panca indera. Itu daging. Daging artinya semua yang bisa diraba, dikecap, ya, dirasa, semua seperti itu, dicium, itu indera kita. Jadi gini, saudara dengar firman Allah, saudara bahkan bisa lihat mujizat, tapi waktu saudara melangkah dalam kenyataan, indera kamu mendominasi kamu. Mental kamu mendominasi kamu sehingga kamu sulit percaya hal-hal rohani. Dunia rohani adalah dunia yang nyata, tetapi otakmu dan indramu tidak bisa melihatnya. Itu yang saudara perlu paham. Bertahun-tahun kita jadi Kristen, bertahun-tahun kita menyembah, kita nyanyi, kita hafal ayat-ayat, kita berkata-kata fasih dalam doa, dalam semuanya. Tapi saudara, yang kamu bilang percaya, waktu itu diuji, kamu baru kaget. Ternyata kamu tidak percaya. Saudara, sama seperti ini. Kata degil dipakai di sini. Nah, kekerasan hati bukan hanya memberontak terhadap Allah, tapi arti sederhana dari kekerasan hati adalah kita lebih mudah percaya dengan alam yang natural daripada yang supranatural. Itu keras hati. Kita dengar firman, tapi kita betul-betul sulit mau berdiri, bertindak atas firman yang kita dengar. Karena kenapa? Mental saudara, seluruh indera saudara memberi informasi buat saudara. Tentang ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Dan kamu sudah terbiasa didominasi oleh inderamu. Saudara bisa tetap menjadi orang yang bermoral dan baik hati sekaligus keras hati. Bisa. Kita orang yang sopan semua, tapi sekaligus kita keras hati. Itu dia. Satu lagi cerita, Markus 8. Kalau tadi Markus 6, Markus 8. Saudara bisa lihat, kisahnya sama, mujizatnya sama. Saudara bisa lihat mereka tetap nggak berubah. Dalam Markus 8, mulai ayat 15, lalu Yesus memperingatkan mereka. Katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Begitu saudara dengar kata ragi, apa yang kamu pikir? Kue, roti, semua yang berurusan dengan makanan. Oke? Lihat, itu kan indera. Itu kan indera kita berespon. Lihat ayat 16. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu, yang tadi itu, dikatakannya karena kita tidak punya roti. Begitu dengar ragi Farisi dan ragi Herodes, yang dipikir dia roti. Lihat ayat 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Saudara lihat? Saudara, mereka duduk dengan Yesus, mereka terima pengajarannya, dan mereka nggak ngerti. Sekali lagi Yesus menekankan atau bicara tentang kekerasan hati. Artinya kekerasan hati sebenarnya tidak memahami. Bukan berarti saudara tidak tahu kebenaran. Tetapi kita tidak memahami kebenaran itu yang kita bilang kita tahu dengan cara yang akan mengubah kita. Kenapa kamu mesti bela kebenaran? Padahal dia sudah benar. Jadi kebenaran itu nggak perlu dibela, karena dia sudah benar.
Nah itu, saudara lihat kenapa pemahaman kita sebenarnya bisa bilang ini, pengertian kamu kosong sebenarnya. Bisa disebut begitu. Saudara lihat, para murid ini, mereka punya pengetahuan, mereka diajar. Mereka punya fakta, mereka nonton mujizat. Mereka punya fakta itu. Tetapi seluruh pengetahuan dan fakta itu tidak bisa mempengaruhi mereka. Kan sama. Kita jadi Kristen, kita duduk sini, kita dengar, kita punya koleksi khotbah, banyak sekali buku rohani, dan semua itu tetap nggak mempengaruhi kita. Waktu kita harus memilih, harus ambil keputusan, waktu tetap kesalahan kita buat banyak sekali. Nah, akhirnya saya boleh bilang bahwa semua pengetahuan rohanimu tidak produktif. Cuman tahu saja. Kita tidak punya pemahaman rohani, kita tidak punya hikmat untuk menggunakannya. Kenapa? Degil, keras hati. Jadi saya mau bilang, mari saya bilang, saudara, waktu saya duduk, tiap kali saya mau kencing aja, saya nangis selalu. Jadi istri saya ada dengan saya di hotel itu, tapi dia nggak lihat saya kunci pintu karena saya tiap kali saya mau rasa buang air, saya gemeter. Saya takut sekali. Saya kuat nggak? Saya takut saya pingsan. Pertama gini, ini kan baru habis operasi. Masa saya mesti di black lagi sih? Jadi banyak itu kan informasi. Itu kan semua indera saya yang kasih informasi kan. Saudara bayangin begitu saya duduk, saudaraku. Aduh, baru buang angin saya udah teriak. Jadi saya teriak, istri saya dengar, dia bilang, jangan bilang aduh, bilang haleluya. Saya bilang gini, bener, saya suruh saudara kayak gitu. Saya ajar saudara kayak gitu. Sekarang lo, ayo, sini. Jadi saya mulai bilang dong, sakit, haleluya. Ada suara kecil, itu haleluya baterai kah, haleluya mengucap syukur, sungguh-sungguh berbeda. Aduh saudara, saya terus jadi karena itu menderita, jadi saya bahkan nggak bisa selesai karena nggak mungkin lama, saya nggak kuat. Jadi saya selesaiin aja, nanti kepingin lagi dan saya tunggu tuh. Selalu saya siapin, saya harus tidur dulu 10 menit, sini sampai rasa aman. Saya coba bangun lagi, masih dem pampers terus nih. Saudara, sampai hanya 3 hari pulak balik kamar mandi itu kelas yang luar biasa buat saya. Saya nangis, saya tengking, saya suruh panggil Yesus dan dia pun saudara-saudara, saya suruh panggil semua. Saya suruh tengking. Kalau orang Jakarta bilang, nggak ngefek suara lu Chris, katanya gitu. Itu suara saya kayak nggak ada perubahan. Sampai saya bilang ini, Tuhan, saya nggak percaya ternyata. Saya nggak percaya. Jadi gini, saya punya pengetahuannya. Saya baca buku, saya belajar. Ada fakta-fakta, dan entah itu yang saya lihat dari jemaat semuanya. Tapi hari itu, saya berhadapan, saya menuntut, minta bukti, saya sudah teriak Tuhan. Pelajaran yang paling pertama, waktu saya sudah nangis, Tuhan bilang gini, sebenarnya kemarin hanya 20 menit penyakit kamu yang sebenarnya sudah hilang, sudah diambil. Yang sakit yang sekarang itu bukan penyakitnya, tapi proses kamu sembuh. Itu memang sakit. Saya masih nangis. Tuhan bilang, prosesnya yang sakit. Dan kamu ingin banget secepat mungkin sebut namaku, langsung sembuh. Untuk hal-hal tertentu saya bisa buat itu. Tapi seperti Tuhan sedang bawa saya butuh, kamu kenal saya enggak? Kamu tahu enggak? Kamu kenal saya enggak? Kamu kenal saya enggak? Saya SMS teman saya. Terus, ada enggak obat yang 1 jam sembuh?
Dia baterai kalau ada, akan di petak 10 tuh. Maksudnya toko oleh-oleh di situ. Aduh, saya bilang, aduh. Saya pengen minum obat anti sakit apa, dia kasih hanya buat pagi hari. Jadi saya nggak boleh minum antibiotik, nggak boleh, dia larang semua. Ya. Waduh, saudaraku. Nah, itu kelas yang pertama. Seorang bernama Smith Wigglesworth. Nah itu di buku itu saya baca. Siapa Smith Wigglesworth? Saya sering cerita buat saudara dalam khotbah di sini. Seorang tukang ledeng yang buta huruf, nggak bisa baca. Nah, pertama dia bisa baca, istri yang ajar. Waktu dia terima Yesus dalam hidupnya, istrinya ajar dia baca. Sejak itu dia cuma baca Alkitab saja. Jadi dia buta huruf, dia tidak punya banyak pengetahuan. Tapi begitu dia baca Alkitab, dia percaya mati sama itu Alkitab. Ya, dia dikenal hamba Tuhan satu buku. Sejarahnya Smith Wigglesworth, dalam hidup dia sampai dia mati, 13 orang mati, dia bangkitkan dalam pelayanan dia, termasuk istrinya. Istrinya udah mati, dia panggil, bangun, istri bilang, aduh saya udah lihat surga, udah enak, jadi mau pulang. Ya udah, bobo lagi, bobo. Kayak main-main gitu. Luar biasa banget saudara. Nah, itu Smith Wigglesworth. Jadi saya baca di situ, dia bilang ini, dia semalam-malaman dengan seorang pemuda yang gak punya 2 pergelangan kaki. Jadi karena diamputasi. Dia duduk dengan pemuda itu dan dia cerita tentang mujizat. Dia cerita bahwa mujizat terjadi kalau kamu mau percaya. Sulit, intelektual kita sulit, makanya saya bilang iman bukan intelektual. Tapi iman tidak anti intelektual. Iman lebih tinggi dari intelektual. Itu pertama saudara mesti ngerti. Ya, karena iman itulah teknologinya untuk kamu mengambil seluruh janji Allah. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Gitu. Nah, tahukah saudara, diselamatkan pun iman. Bukan usaha saudara. Nah, dia cerita kalau kamu mau percaya dengan firman, kamu akan lihat itu. Ngomong-ngomong dia terangkan, sudah tahu malam, Smith Wigglesworth tidur. Sebelum dia tidur, dia bilang buat anak muda ini, besok kamu ke toko, beli sepatu. Waduh, besok si pemuda ini berangkat ke toko dan dia minta sepatu. Tentu pelayannya senang, tapi waktu pelayannya tanya untuk siapa, waktu pelayannya lihat dia, pelayan toko bilang ini, saya nggak bisa layanin Bapak. Bapak nggak punya kaki. Terus dia bingung, dia bilang, sudah, gini aja. Kasih warna hitam nomor 8. Ambil, nah ini kan dagang, terserah mau dipakai bawa enggak. Ambil, bayar, suruh buka. Dibuka sepatunya, taruh di depan, mereka nonton. Waktu dia masukin kaki yang gak ada pergelangannya, begitu dia masuk di sepatu, keluar telapak kakinya. Saya tentu bukan saksi, saya membaca. Tapi saya nangis. Saya nangis. Dia masukin lagi satu kaki, keluar telapak kakinya. Orang ini, si pemuda ini, cuma dengar penjelasan dari Smith Wigglesworth. Sampai pagi, sampai dia ke toko, sampai waktu pelayannya meragukan, bahkan menolak melayani dia, dia tidak tergoda untuk tidak percaya Tuhan. Itu bedanya sama Chris Manusama. Dia tidak tergoda untuk tidak percaya Tuhan. Dia baru dengar dari seorang namanya Smith Wigglesworth. Sementara Chris, saudara, kita punya referensi tentang iman banyak banget. Kita bisa terangkan iman dari segala sudut banyak banget. Saudara bisa lihat apa bedanya kita sama orang ini. Jika kita punya pengetahuan atau apa aja, referensi lebih banyak, kenapa saya nggak bisa ngalamin mujizat?
Itu saya nangis. Saya minta ampun atas ketidakpercayaan saya. Saya mau bilang, saudara lihat ketaatan. Ini tentang pergerakan, tentang kita, tentang kekristenan. Sejarah gereja mengatakan bahwa gereja pernah ada dalam masa kegelapan 1000 tahun lebih. Masa gelap 1500 tahun. Gereja masuk dalam masa kegelapan. Di situ saudara lihat kenapa waktu kekafiran masuk semua. Kristen menjadi agama negara dan semua itu mengerikan. Itu mengerikan. Keintiman hilang, semua hilang di dalam gereja. Itu gereja benar-benar masuk dalam masa kegelapan. Nah, mari saya bilang. Di dalam itu, di zaman itu, ada seorang bernama Martin Luther. Ini orang saleh. Ini orang saleh di satu ordo Katolik yang mempersiapkan dirinya untuk jadi satu manusia kudus. Dia buat semua, dia berusaha, dia enggak ini tentu jelas hidup di biara, enggak ketemu dunia, benar. Dan akhirnya apa? Frustrasi. Kalau saudara baca kitab Roma, saudara pelajari kitab Roma, di situ Paulus berperang langsung. Dia hajar semua Yahudi yang sudah jadi Kristen. Yahudi bukan Kristen, sudah dengar baik. Ya, mereka orang-orang Yahudi yang jadi Kristen. Kenapa? Karena waktu mereka jadi Kristen, mereka masih membawa peraturan-peraturan Taurat di dalam kekristenan. Nah, sementara orang-orang di Roma yang dibilang Gentiles yang bukan Yahudi, mereka nggak diajarin begitu. Jadi Paulus serang banget sampai tentang sunat, sampai tentang semua, sampai Paulus kalau sunat semua mesti lakukan, kita nggak perlu Yesus. Kamu lakuin aja hukum Taurat. Nah, saudara bisa lihat itu. Nah ini yang saya bilang, kita punya banyak informasi yang bisa melumpuhkan kayak katup yang dia tutup seluruh berkat Tuhan yang ada di dalam saudara. Waktu saudara bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, lahir baru, saat itu roh kamu sempurna. Karena itu yang ditebus Tuhan. Roh kita sangat sempurna, itu ditebus Tuhan. Dia tidak akan disempurnakan lagi. Dia cuma nanti menunggu tubuh kemuliaan lalu disatukan. Cuman itu. Roh kita yang di dalam itu cuma menunggu itu. Nah selama saudara hidup, peperangan saudara di dalam tubuh dan jiwa ini. Nah tubuh saudara tidak bisa baca kemauannya roh. Karena tubuh cuma ngikut panca indera. Yang dirasa, dikecap, dicium, ya itu. Cuma bisa dilihat. Tubuh cuma. Nah jiwa saudara itu yang di dalam. Nah sampai di sini ada ilmu jiwa, ada semua. Tapi mereka cuma menyentuh sampai di pikiran, di mental, itu di dalam jiwa itu. Jiwa bisa mengerti roh. Kalau dia mau terima firman Allah. Lihat itu. Nah, waktu jiwa bisa terima firman Allah, maka katup itu kebuka. Sehingga janji Tuhan yang di dalam roh saudara yang sempurna itu akan keluar. Nah tahu nggak saudara, kekayaan, kecukupan semuanya sudah ada. Saya baru ngerti, Jonathan bilang gini, beta kaya. Sebab dia ada di dalam. Beta kaya. Saya bilang buat istri saya kaya. Saya cuma pikir, Johnny. Tapi saya tahu orang ini nggak asal ngomong. Sekolah Alkitab 12 tahun tuh, mau sekolah sampai di mana lagi? Belajar sampai kelas habis. Ya toh? Jadi saya renungin, baru saya ngerti. Bahwa saudara, waktu Tuhan saudara lahir baru, roh saudara disempurnakan, itu seluruh janji Allah sudah di sini. Tapi karena indera kamu selalu menghalangnya, karena kamu sering lihat yang natural, kamu percaya dengan apa yang bisa kamu kecap, raba, lihat dan semua, kamu tutup kerannya. Paulus saya bilang, Tuhan, itu saya menangis, benar, saya boleh khotbah, tapi waktu itu diuji, saya baru ngerti. Ada area ini saya nggak percaya. Saya tentu minta ampun. Saya tentu berdoa. Saudara,
Saya mau bilang, apa yang Martin Luther buat? Dia sedang berusaha kudus, dan apa akibatnya? Frustrasi. Karena manusia coba berusaha berkenan kepada Tuhan lewat perbuatannya. Jangan coba itu. Agama ngajarnya gitu. Dan iblis masuk di situ, iblis selalu datang. Begini serangan iblis, bukan jangan percaya Tuhan. Nggak mungkin, iblis bilang itu. Iblis nggak berhasil kalau itu caranya. Yang iblis bisa bilang begini, kamu nggak pernah layak untuk dia. Kamu kurang usahamu. Kamu sudah puasa, kamu sudah doa, kamu salah. Coba ingin hukum nih, hukum Taurat nih. Kamu buat nih, 20 kamu buat, ke 21 kamu gagal lagi semua. Kamu sudah tahu, 1, 2, 3, 9, 10, ke 13 kamu gagal semua. Kamu bayangin, frustrasi ya. Kamu berusaha menghampiri Tuhan dengan segala hasil usahamu. Itu yang Martin Luther buat. Di tangga yang ke berapa puluh, 99, berapa puluh, Martin Luther betul. Dia ketemu firman Tuhan. Roma, manusia diselamatkan oleh iman. Anugerah, bukan oleh hasil usaha. Luther menangis. Dengar baik-baik, satu firman Tuhan yang Luther percaya. Satu firman Tuhan aja, surat Paulus. Dia cuma percaya, orang diselamatkan bukan karena usahanya, tapi karena anugerah. Jadi kalau saudara mau bersandar pada anugerah, wow. Begitu Luther percaya itu, dengar. Bukan hanya satu Martin Luther yang berubah, dunia berubah, saudaraku. Gereja keluar dari kegelapan, lahirlah Protestan. Saudara bisa lihat, satu firman waktu kita taatin, bukan hanya kamu berubah, dunia bisa diubahkan. Reformasi lahir lewat Martin Luther. Saudara bisa bayangin, dia mau dibunuh oleh gereja Katolik. Sejak itu Martin Luther terus bertumbuh oleh Martin Luther bergantung penuh pada Tuhan. Martin Luther yang bilang, orang yang menyembah 2 kali berdoa. Wow, saudara tahu, kalau saudara baca tentang Martin Luther, dia lagi duduk, dia lagi belajar, iblis goda dia, mulai dari pakai bulu-bulu badan berdiri, tiup kuping dari sini, tiup. Martin Luther, iblis kesel, waktu dia tidur, iblis goyang dia. Dia bangun gini, dia lihat iblis berwujud, saudara. Dia bilang, oh cuma setan, beta tidur lagi. Saudara, iblis kesel banget, iblis kesel. Tentu saya nggak kenal Martin Luther, kan saya baca aja kan. Saudara lihat, dikatakan waktu dia sedang belajar, dia sedang nulis, iblis duduk di muka situ. Ganggu dia. Dia lempar pakai botol tintanya. Jadi dia nggak, dalam nama Yesus, enggak. Dia lempar. Sampai di literatur dia bilang, kalau ada museum di surga, kita akan lihat botol tintanya Martin Luther. Satu firman yang dia percayai. Bukan hanya mengubah pribadinya, mengubah dunia. Saudara, hari kedua kelas buat saya di situ, sampai Tuhan kasih lihat, kalau kamu percaya Kris, sampai gedung, sampai Ambon yang kamu mimpi mau melihat, saya ngebayangin, kalau setiap bangku, kita semua sepakat. Bayangkan apa yang terjadi di kota ini. Bayangkan apa yang terjadi di kota ini. Saudaraku, tadi malam, kemarin berarti, saya didatengin seseorang yang ngobrol, yang dia cerita bagaimana perjalanan imannya. Papa saya cuma pesuruh. Cuci WC, kami dibesarkan. Papa saya nggak malu om. Saya keluar dari Ambon, saya andalkan, saya bekerja, saya begini. Dia cerita, dia kepengen, om boleh nggak kalau om pelayanan saya ikut. Saya bilang, wow. Saya ngomong, wow, saya ya senang. Tapi kan itu biaya. Saya bilang, om, saya sangat diberkati om. Penghasilan saya tiap bulan 100 juta. Saya lihat dia.
anak seorang pesuruh. Apa kira-kira yang mengubah dia? Percaya. Percaya. Saya lihat dia bilang, saya kepengen lihat banyak orang seperti kamu. Di jemaat ini. Saya pengen lihat banyak orang seperti kamu. Wow. Luar biasa. Amsal 4 ayat 20. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Saudara lihat apa yang Tuhan bilang, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Wow. Sini bilang, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Tuhan tidak sedang bicara tentang posisi kepala. Nih. Enggak. Tuhan waktu bilang arahkan telingamu, dia sedang bicara tentang cara kamu memberi perhatian kepada firman. Baru saya bilang, wow. Saudara boleh persiapan, boleh semua itu penting. Jadi gini. Saya mesti lurusin ini. Kita menguduskan diri, kita puasa, kita berdoa, bukan nyogok Tuhan. Saudara nggak bisa datang, Tuhan saya sudah nggak begini, saya sudah taat ini, saya sudah mana? Oh itu salah besar. Itu salah besar. Saudara sudah salah besar. Jadi kalau kita buat puasa, kita menguduskan diri, kita berdoa, kenapa? Kita sedang matikan kedagingan kita. Itu saja alasannya. Selebihnya, apa yang mau Tuhan kasih, itu anugerah. Kalau Tuhan mau urapi kamu, dia nggak butuh usaha kamu. Kalau Tuhan mau pakai kamu, dia nggak butuh latar belakang, bahkan usaha kamu, dia nggak butuh. Dia mau pakai kamu. Itu dia. Jadi banyak orang mengeluh tuh, saya nggak bisa ingat Pak Pendeta. Saya udah baca firman, saya nggak bisa ingat. Saya udah coba keras-keras ngomong, saya nggak bisa ingat tuh firman Tuhan. Tapi dia ingat semua berita infotainment. Dia ingat Liga Italia siapa yang menang. Dia bisa coba, waduh om, itu Barca menang 4-0 om. Keren banget om. Wah. Saudara tahu kenapa? Itu kekerasan hati. Terhadap hal-hal rohani. Ingatan kita terhubung dengan hati kita. Apa yang hatimu peka terhadapnya, kamu akan ingat. Itu dia. Sekarang saya masuk di poin yang terakhir, namanya emosi. Emosi. Wah, saudara, kalau saya renungin tadi, saya sampai bilang, Tuhan, ampuni. Saudara tahu hari terakhir, itu saya masih sakit. Sampai saya pulang ke Jakarta, saya sakit. Saya selalu ketakutan. Nah di situ saya minta, Tuhan, saya minta satu saja. Bahwa saya nggak merasa Tuhan tinggalin saya. Saya pikir saya sudah tidak percaya Tuhan, pasti Tuhan tidak suka sama saya. Wah, saya tengking, saya bikin apa semua. Dan satu kali dalam kesakitan itu, dalam nangis, saya cuman teriak. Jadi saya ingat banget, saya bilang, jangan bilangnya, saya ikutin. Walaupun di sini pun, haleluya, Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Saudara tahu, Tuhan kayak dia kasih bukti. 20 detik mungkin. Bam, sampai sakit kepala semua hilang, sampai saya pegang-pegang, sampai saya bilang, wih, benar Tuhan, makasih Tuhan. Sampai saya bilang, cukup Tuhan, saya sekarang ngerti, Tuhan ada dengan saya. Habis itu normal lagi, saya buang air berikutnya sakit. Tapi tadi, seperti dia cuma kasih lihat, set, dia buktiin mau saya. Wow. Saya jalanin proses itu terus. Bagaimana dengan emosi? Ini sikap Allah terhadap emosi. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Orang yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara lihat, Allah sendiri
punya emosi. Allah itu kasih. Kasih itu emosi. Bahkan melibatkan emosi. Gitu. Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Itu emosi. Ini sikap Allah terhadap emosi, saudara lihat itu. Jadi emosi itu Tuhan yang buat. Waktu kita diciptakan dalam gambar dan serupa Allah, emosi ada di dalamnya. Tuhan taruh emosi untuk saudara menikmati dia. Saudara, itu Pak, emosi itu definisinya adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Itu emosi. Ada reaksi psikologis, ada reaksi fisiologis, seperti gembira, haru, kecintaan, keberanian, itu semua emosi. Tapi waktu Tuhan taruh emosi di dalam manusia, waktu Tuhan masukin unsur itu di dalam manusia, itu semacam bumbu kehidupan yang buat saudara bisa merasa berharga hidup ini. Bayangkan kalau sampai kasih, sukacita nggak ada dalam hidupmu. Apa gunanya hidup? Kalau kamu nggak punya gembira, buat apa? Yesaya 26 ayat 3 dibilang gini, yang hatinya teguh, kata teguh itu penting, kau jagai dengan damai sejahtera, kepadamu lah ia percaya. Jadi teguh itu artinya saudara stick dengan apa yang Tuhan katakan, bukan fakta. Waktu dokter bilang, kamu udah stadium 4, ya sudahlah makan-makan enak aja. Ilmu saya bilang cuma 3 bulan. Saudara bisa bayangin, dia udah kayak Tuhan menentukan kamu tinggal 3 bulan. Lalu seluruh indera kamu bilang gini, setuju. Mungkin dia nggak bilang setuju, tapi gini, dia nggak bisa bikin apa-apa, itu setuju artinya. Dia cuma nurut saja, itu setuju. Nah, lalu saudara orang Kristen, saudara datang, saudara nyanyi, saudara mulai perang di situ. Fakta bilang begini, 3 bulan lagi, 3 bulan lagi. Baru saya bilang, wow, di situ kita diuji. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Ada satu contoh tentang bagaimana Israel dihukum karena emosinya salah. Tanggung jawab orang percaya terhadap emosi, itu Ulangan 26. Ada satu cerita, saya cukup kaget bertemu cerita ini, karena kita lagi baca kitab Ulangan kan. Biasanya kalau kitab Ulangan selesai, terus kitab ujian. Ulangan 28, mulai ayat 45, lihat ini. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu. Gak enak kalau baca Alkitab langsung kena kutuk gitu kan. Memburu engkau, mencapai engkau, sampai engkau punah karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. 46. Semua itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu. Lihat ini, dengan sukacita dan gembira hati. Walaupun kelimpahan akan segala-galanya. 48. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu, sampai engkau dipunahkannya. Tentu saya nggak lihat ini berlaku di perjanjian baru. Saya ambil ini cuman melihat bahwa perjanjian lama menceritakan bahwa Allah begitu keras menghakimi dosa. Dan dosa Israel di sini adalah cuma karena mereka tidak melayani Tuhan dengan sukacita dan gembira. Padahal segala-galanya sudah kelimpahan dikasih. Lihat, itu emosi. Itu emosi. Jadi, emosi ada yang positif, ada yang negatif.
Saya percaya bahwa penyembahan akan membuat melunakkan, membajak hati jiwa kita supaya kita selalu positif. Penyembahan membawa kita masuk ke dalam kehidupan roh. Kenapa? Karena pujian penyembahan itu pintu gerbangnya sorga. Gitu. Nah, sampai di sini saya mau saudara tangkap ini. Alkitab bilang, emosi bukan respon, tapi emosi pilihan. Kenapa? Saat saya seperti sakit itu, saya seperti wajar, pilihlah untuk bersyukur. Itu. Jadi emosi harus menjadi pilihan, bukan respon. Bukan respon. Dalam konseling, orang-orang suka datang, semua yang konseling, mereka datang dengan emosi yang negatif. Beta lagi suka binatang. Saya berhak Pak untuk bilang ini. Saya merasa emosi saya seperti ini. Ya itu dalam konseling kita ngalamin itu. Kalau emosi itu respon, Tuhan tidak adil tadi hukum Israel. Cuman karena mereka melayani Tuhan, nggak ada gembiranya. Jadi Tuhan mau pilihan. Dua hal lagi terakhir, lihat ini. Pada malam sebelum penyaliban Yesus, Yesus mengajar ini. Yohanes 14 ayat 1. Dia bilang ini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ini emosi. Saudara tahu malam itu Yesus tidak sedang bicara di saat murid-muridnya dalam masa kemakmuran, damai. Nggak ada satu orang pun bisa diharapkan mengatasi situasi ini. Sangat tegang. Waktu Yesus ditangkap. Saudara, Yesus ngomong ini, dia sudah berpikir, dia sudah tahu apa yang akan dialami oleh murid-muridnya adalah sesuatu yang sangat besar daripada apa yang pernah mereka tahu. Tapi dia tetap bilang buat mereka, jangan gelisah hatimu. Dia melatih murid-muridnya untuk tidak hidup diperintah, didominasi oleh alam natural. Gitu. Para psikolog modern dalam pelayanan, kalian sampai hanya di jiwa. Kalian cuma menyembuhkan mental, kalian mengobati jiwa. Kalian tidak masuk sampai di manusia batin, manusia rohani. Kenapa? Karena kamu nggak punya ilmu itu. Kamu tidak punya ilmu. Kata psikologis dari psihe, bahasa Yunani. Itu adalah dewa jiwa, nama dari dewa jiwa di Yunani. Jadi yang kamu perlu adalah melatih jiwa kamu. Ajar pikiranmu. Makanya Paulus bilang berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu. Kenapa? Untuk dia sepakat dengan firman. Untuk dia sepakat dengan firman. Nah kalau saudara-saudara tidak itu, makanya ada istilah humanism. Para psikolog berusaha menyelesaikan masalah hanya jasmani dan mental. Tidak memperhitungkan rohani. Nah, pendekatan-pendekatan itu disebut humanisme. Humanisme mengajar bahwa manusia senternya. Socrates bilang itu. Man is the center of everything. Alkitab bilang apa? Jesus is the center of everything. Manusia pusatnya. Makanya humanisme bilang kita tidak perlu Allah. Semua ada di kita. Nah, baptisan Roh Kudus akan membuat saudara dan saya tidak bisa dibatasi oleh hal-hal yang natural aja. Kita bisa masuk ke alam supranatural. Filipi 4 ayat 6. Jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Lihat, dengan ucapan syukur. Ini emosi. Pilih. Nyatakan seluruh keadaanmu dengan ucapan syukur. Hasilnya, damai sejahtera Allah. Lihat, yang melampaui
melebihi segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yohanes 16 ayat 33. Wow. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kukatakan, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Wow, saudara lihat itu. Dunia bilang, damai sejahtera kalau kamu gak punya masalah. Kalau uangmu banyak. Yesus bilang, di dalam masalah damai sejahtera bisa datang. Karena aku telah mengalahkan dunia. Kamu mau join yang mana? Kamu mau sepakat dengan siapa? Banyak orang berpikir, seandainya saya bisa rubah pasangan saya. Anak-anak saya berontak. Seandainya saya punya pekerjaan lebih baik, uang lebih banyak. Itu kebohongan yang digunakan oleh setan masuk dalam saudara. Itu kebohongan. Kalau saudara bilang itu bisa damai karena itu, berarti saudara nggak bergantung sama Tuhan. Siapa yang paling banyak bunuh diri? Orang kaya apa orang miskin? Ayat yang terakhir, Mazmur 139. Mari para singer, para musician, kalian boleh ada di sini. Mazmur 139 ayat yang ke-8. Lihat ini Daud luar biasa. Daud luar biasa. Daud bilang gini, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Saudara, apa yang sedang dikatakan firman ini? Dimanapun kamu berada, apapun yang saudara sedang alami, Allah ada di sana. Di dunia orang mati pun, Tuhan ada di sana. Mungkin nggak ada apapun dalam dunia natural ini yang buat saudara merasa baik. Saudara besok, saudara bentar pulang ke rumah, semua itu. Tapi karena saudara berseru kepada Allah, ini penting. Karena saudara berseru kepada Allah, kamu akan mengalami damai sejahtera yang supranatural. Itu penting. Itu bagi kamu yang lahir baru, kamu punya semua di dalam sini. Kamu punya semua di dalam sini. Saya duduk, saudara tahu, gedung kita sudah nggak muat, saudara mesti antar anak-anak saudara sore karena nggak ada kelas. Parkiran kita sudah bermasalah dengan lingkungan, sudah mengganggu sekali. Mau bilang apa? Mau bilang apa saudaraku? Gereja bukan badan usaha, kita nggak jual komputer, nggak jual kopra, nggak jual minyak, kita cuman rohani. Gitu. Semua pembiayaan semua dari persembahan umat. Jadi bayangin masa saya musik teriak-teriak uang di sini. Satu-satunya lewat semua kelas saya yang singkat itu. Saya cuma ngerti satu. Kalau kita semua sepakat dengan firman Tuhan, kita akan lihat hal yang gak mungkin itu terjadi. Saudara harus pertama merasa bahwa ini rumahmu. Ini jemaat, kamu ini rumah kamu. Kalau kamu tahu banget. Bukan diperas, gak ada pemerasan di sini. Kalau kamu tahu banget, kamu bisa lihat bagaimana benihmu. Kamu akan lihat hal-hal yang luar biasa. Benar-benar. Kamu akan lihat, saudara, kalau saudara pergi ke tanah gitu, saya kaget, kenapa udah ada rumah di sini? Orang di situ sudah tahu, kalau gedung ini berdiri, saudara baik-baik. Langsung tanah di sekitar situ naik, nggak tanggung-tanggung. Mereka sudah bisa tahu, mereka nggak ke gereja, tapi mereka seperti bisa lihat. Nah kita yang di gereja, kita yang berdoa, saya cuma butuh Tuhan, kasih saya matamu. Kita bisa panggil berkat itu datang. Kalau semua sepakat dengan di bangku ini, kita sepakat. Dan kita buktikan. Kamu akan lihat. Waktu arsiteknya bilang gini, semua teman saya di Jakarta bilang begini, Om, apa mungkin Ambon bisa punya gedung ini? Saya bilang, belum tahu dia. Dia belum tahu. 100 miliar itu uang bakso buat Tuhan. Kalau kita mau sepakat,
kita akan lihat hal-hal yang luar biasa.